Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyatil futuh wal muluh wal rusukh khutbatul nasuh wa salahil jasad wal qalbi wal ruh wa ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa atba'i wa ansari wa ashari summa ila al-awliya wal ulama wa syuhada was salihin khususan al-muhaddithin khususan al-imam al-mufassir al-muhaddis al-syekh Abdullah Shirin al-Husaini wa Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa jami'il masyayikhina wa muallimina fi din anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yukaththir madhubatin wa dhaf hasanatin wa yahfazuna biman wa yu'id alaina barakatin masrarin manwarin ma'lum nafatin fi din wa dunya wal akhirah wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatin muslimin anna Allah ghashahum rahmal maghfir al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nazil bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadri wa miqdarihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nazil bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Waruya Tabrani bisnadih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Warawat Tabrani bi isnadihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit ini salah satu sahabat yang mengikuti baiat Aqabah yang dikatakan Allah, sekarang sudah mendapatkan ampunan Allah, silakan kamu berbuat bebas. Jadi orang-orang yang telah mendapatkan jalan maghfirah Allah, jalannya Ubadah bin Samit berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yauman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada suatu hari, wa qad hadara Ramadan, dan telah datang bulan Ramadan. Ramadan sudah di tengah-tengah ya, sudah ada. Sudah hadir Ramadan, sudah datang Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul barakatin, bulan berkah. Ramadan itu bulan berkah, Masya Allah. Ramadan itu Masya Allah ya, keberkahan luar biasa. Buat tokoh-tokoh dunia berkah, buat tokoh-tokoh akhirat berkah. Pokoknya ahlu dunia, ahlu akhirat mendapatkan keberkahan Ramadan. Syahrul barakah, bertambahnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ya. Makanya kita harus naik nih ya, rating naik, ketakwaan, kesolehan ya, bulan Ramadan, karena bulan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bulan barakah.
Yaghsyakumullahu fi, Allah menutupi kalian di bulan Ramadan ini. Jadi kita ditutupin dengan keberkahan, cucuran-cucuran keberkahan Allah tutupin di bulan Ramadan. Fayanzil rahmah, maka turun ya, maka Allah menurunkan ar-rahmata akan rahmat. Jadi Allah turunkan rahmat di bulan Ramadan ini. Kasih sayangnya berlipat-lipat ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam pertama Ramadan itu Allah pandang dengan nazar rahmat, pandangan kasih sayang kepada seluruh orang-orang beriman Allah. Ayahatu al-khataya, dan Allah lebur atau Allah hapuskan segala dosa-dosa kesalahan. Kesalahan Allah hapuskan di bulan Ramadan dengan puasa, dengan memberikan buka puasa, dengan qiyamul Ramadan tarawih. Wa yastajibu fihi du'a, dan bulan di mana mustajab. Allah mustajabkan di dalam bulan Ramadan ad-du'a'u, apa doa. Dan mustajab ya, Allah terima ya fihi dalam Ramadan ad-du'a, akan doa. Yandurullahu ta'ala, Allah melihat ila tanafusikum, kepada berlomba-lombanya kalian di dalam bulan Ramadan. Jadi dinilai langsung sama Allah ya, perlombaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi ada orang-orang yang benar-benar fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jangan main dorong-dorong, kan kabar nih, kita berlomba-lomba, dahulukan diri kita biar terdepan ya. Fastabiqul khairat, ayo cepat-cepat berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Karena Allah pantau, Allah saksikan, Allah pandang ya perlombaan kita. Siapa yang lebih cepat meraih karunia karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yubahi bikum malaikatah, dan Allah bangga-banggain, masyaallah. Ya Allah, kita dibanggain sama Allah nih. Ya, malaikatahu, di hadapan para malaikat. Oh, dia tengok hambaku. Ya, yang dulu kalian pernah cemoohkan. Ya, atufsidu, ayufsidu mayufsidu ah. Bagaimana? Ataj'alu mayufsidu fiha wa yasfikun bima. Kenapa bikin ciptain manusia ya Allah? Manusia cuma pertumpahan darah, ya. Ya, wa yasfikun bima, ya, merusak di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Kita yang bertasbih. Tapi kata Allah di bulan Ramadan, lihat tuh di bulan Ramadan, hambaku siang berpuasa, malam dia mulai, ntar lagi sepertiga hari dia bangun munajat. Dibanggain kita sama malaikat. Makanya ketika di malaikat banggain begitu, kita tunjukkan sama Allah ya di depan para malaikat ya. Jangan malu-maluin, udah dibanggain Allah depan malaikat, molor terus. Aduh, malu-maluin Tuhan aja. Fa'arullah tuh, maka perlihatkan oleh kalian akan Allah min anfusikum, dari diri kalian masing-masing, perlihatkan khairan, akan kebaikan, tunjukkan kebaikan kita di hadapan Allah. Udah dibanggain, jangan malu-maluin, udah dibanggain di depan malaikat masalahnya. Ayo kita tunjukkan di hadapan Allah, perlihatkan kebaikan kita, amal-amal takwa. Fa inna syaqiyya, maka sesungguhnya orang yang celaka, a'udzubillah ya, man hurima afi, orang yang digagalkan atau diharamkan fihi, di dalam itu Ramadan ya, rahmatullahi ta'ala. Orang celaka dah kalau bulan Ramadan gak dapat rahmat Allah, mau cari bulan mana lagi? Insyaallah. Ini sekarang 10 terakhir, 10 pertama nih ya, bagian terakhir. Besok udah 10 kedua nih, malam rahmat malam terakhir. Ya udah, ntar malam jadikan malam kita husnul khatimah. Bangun bangun malam husnul khatimah, teriak ya Arhamar Rahimin, atau ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tunjukkan kita butuh sama rahmat Allah. Jangan sampai kita 10 berangkat ini, waduh, kita terlewatkan malam terakhir. Jangan sampai. Fa inna syaqiyya, maka sungguhnya orang yang celaka sebenarnya orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Sebab masuk surga kan dengan apa? Masuk surga dengan rahmat. La yadkhulu ahadul jannah, ya enggak, bi amali, ya enggak. La yadkhulu jannata ahadukum ya bi amali. Ya, tidaklah masuk surga seorang dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah. Itu lagi turun-turunnya bulan Ramadan.
rahmat Allah ya. Kalau kita bicara rahmat, inilah modal kita masuk surga. Dan rahmat Allah ini diraih dengan orang-orang yang berbuat amal ibadah. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat banget orang yang berbuat baik. Wa yatatallabu dan berupaya keras, berjuang. Kalau tolaba itu mencari. Al-makan tafa'ala yatatallabu itu majinahu namanya berupaya, binaya takalluf, berjuang. Dan berjuang seseorang berjuang keras untuk meraih syahr Ramadan, nakal Ramadan al-ikthar min tilawatil Quran. Perbanyak daripada baca Quran yang mulia. Kalau bisa kalau Ramadan ini ya agenda kita banyakin baca Quran. Baca Quran banyakin. Lianna syahr Ramadan huwa syahrun nuzulul karim. Karena sebenarnya Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Di tempat kalau bulan turun Quran kita baca Quran yang banyak. Jadi kita harus lebih waktunya dalam baca Quran, lebih banyak lagi hatamnya dalam bulan Ramadan ini. Jumlahkan secara seluruh ila Baitul Izzah, kepada Baitul Izzah fis sam'ula, di langit pertama. Jadi di langit pertama itulah turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, itu malam tanggal 24 Ramadan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama itu turun. Wa syahru tanazzulih, dan turun ya, dan bulan tanazzul turun juga mananya. Kalau nuzul tadi kan nuzul ya, kalau nuzul itu turun sekaligus. Kalau tanazzul berangsur-angsur. Dan bulan ya berangsur-angsur turunnya Al-Quran tadrijan. Tadrij itu secara berangsur-angsur. Ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu tanazzul terus. Lafadznya kepada hati Nabi kita di bulan Ramadan sampai 23 tahun itu. Walidzalika, dan karena itu bulan nuzul, bulan tanazzul Qur'annya, yusannul iktsar, disunahkan memperbanyak min tilawatil Quran, daripada baca Quran fi syahr Ramadan, bulan Ramadan, siyaman fil lail, apalagi kalau bisa malam baca Quran ya. Baca kalau bisa siang dijadikan malam dah, pagi habis isyraq baru tidur. Kalau yang sedang ngapain tidur, malamnya baca Quran ya, biar segar. Gimana caranya? Ada ilmunya tuh, biar segar. Ngopi kasih garam dikit, kuat itu, insyaallah. Ya, iya. Baca 1 jam, 2 jam baca Quran. Yuk. Dalam Ramadan. Ya. Besok pagi baru tidur. Hidupin malam-malam. Jangan tidur ya, kurangin tidur dah. Iya. Kemudian faqad warada fi sahihain, telah datang dalam hadis sahih Bukhari Muslim an Ibnu Abbas, daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW ajwad itu paling dermawan. Jadi kita dapetin manusia paling dermawannya manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dermawan yang murah. Sedunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ya, sudah terbukti Nabi Muhammad ajwadan nas, paling dermawannya manusia sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adalah paling dermawannya Nabi ya, paling dermawannya Nabi ya, yakunu fi Ramadan, adanya di dalam Ramadan. Kapan tuh? Hina yalqau Jibril, ketika berjumpa akan beliau Jibril alaihissalam. Jadi pas ketika Jibril datang, disitulah kedermawan Nabi. Kenapa? Iya, dermawan nggak terbatas dengan uang ya, sampai dengan waktu. Masya Allah, waktunya Nabi diberikan kepada Jibril. Ketika Jibril mau bertemu, dikasih peluang sama Nabi. Nah, jadi di sini kata Syekh Muhammad Al-Maliki bahwa kedermawanan itu tidak terbatas dengan uang, termasuk dermawan dengan waktu. Waktu kita berikan kepada Al-Quran, waktu kita berikan termasuk dermawan. Jangan pelit sama waktu, bukan sama duit doang. Ya, sama waktu kita berikan, waktu kita terbanyak buat Al-Quran, baca Quran. Jangan sedikit kasih waktu sama Quran, yang banyak. Nabi begitu.
ya berikan waktu yang banyak untuk berjumpa Jibril ya dalam rangka tadarus ya mudaros Al-Qur'an. Wa kana, dan adalah Jibril yalqahu, menjumpai Nabi fi kulli lailatin, tiap malam Jibril turun min Ramadan. Ngapain? Fayudarisul Qur'an. Maka Jibril mudarosah bersama Nabi ya. Mudarosah itu saling baca, dan Nabi baca kepada Jibril, Jibril baca, mudarosah. Tadarus kalau sama-sama ya tadarus, kalau sendirian tadarus ya, tadarus berkeras baca Quran. Fala Rasulullah ajwada bil khair, maka sungguh Rasulullah adalah paling dermawannya manusia bil khair, dengan kebaikan. Kalau udah kebaikan Nabi benar-benar dermawan, semua dikerahkan. Minar rihil mursalah, mengalahkan angin yang berhembus. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita dermawan dengan harta, yang punya hartanya, yang punya keluangan waktu, ayo waktunya diberikan kepada Al-Quran, baca Al-Quran, mudarasah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'at fi qiyam Ramadan, dan adalah sallallahu alaihi wasallam ya yutilul qira'at, memperpanjang bacaannya di dalam qiyam Ramadan. Kalau Nabi salat malam di bulan Ramadan bacaannya panjang, lailan di malam hari. Aktsar min ghairi, lebih banyak daripada selain Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan Nabi benar-benar lama tuh sholatnya, lama, panjang ya. Makanya Nabi sholatnya di rumah ya, sholat di rumah. Paling berjamaah tarawih itu Nabi dengan sahabat cuma 3 hari kalau nggak salah. Sisanya Nabi di rumah banyak. Kenapa? Karena nggak kuat, khawatir sahabat ikutin Nabi, lama sholatnya. Kama rawa Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa Hudzaifah al-Yaman pernah berkata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan. Aku pernah datangi Nabi. Ya, datang sowan ke Nabi malam-malam daripada bulan Ramadan. Faqama yusalli, maka Nabi berdiri ngajak sembahyang. Nabi ngajak sembahyang berdiri. Ayo, ada Hudzaifah, ayo Hudzaifah ikut salat di rumah, ikut salat di rumah. Falamma kabbara, maka ketika Nabi selesai takbir, ya, qala, Nabi katakan, kedengeran tuh, Allahu Akbar. Saya takbir, Nabi katakan, Allahu Akbar, dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azama. Summa, kemudian Nabi membaca, ya, tentunya setelah Fatihah ya. Summa qara al-Baqarah, kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Sampai Al-Baqarah enggak lanjut. Summa Nisa, kemudian surat Nisa, kemudian Summa Ali Imran, kemudian surat la yamurru bi ayatin takhwif, tidaklah melewati Nabi dengan ayat yang mengerikan. Ada ayat di Quran yang mengerikan, illa waqafa, Nabi diam sejenak. Ya, indah di sisi ayat itu Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, saya takut ya Allah, lindungi ya Allah. Berlindung Nabi di situ di ayat itu. Kalau selesai perlindungan yang doa-doa Nabi, baru Nabi lanjut lagi. Ketemu ayat-ayat yang mengerikan, berlindung lagi. Al-Hadid. Lama salat malam, hidup ya. Wa fi riwayatin, diriwayatkan lagi an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku pernah salat bersama Nabi ya salat pada suatu malam. Qala, ya, berkata Hudzaifah, faftatahal Baqarah, Nabi membuka pertama surat Al-Baqarah, faqra'aha, maka Nabi membaca hatta balagh ra'sal mi'ah, sampai ayat ujung ayat 100 ayat. Nabi baca Baqarah sampai 100 ayat ya. Fakultu, maka aku berkata, yarka, pasti ruku nih, udah 100 ayat, pasti ruku Nabi, udah 100 ayat. Ternyata summa madu, kemudian Nabi lanjut, enggak ruku, lanjut hatta balagal mi'atain, sampai 200 ayat. Fakultu, aku berkata di hati, para sahabat juga kokoh juga dalam hati ya, kelamaan. Iya, ya rega katanya, bahwa Nabi waktu ruku nih 200 sudah 200 ayat ya. Iya. Summa madu, kemudian Nabi lanjut enggak ruku ternyata. Ya, hatta khatamaha, sampai Nabi mengkhatamkan Al-Baqarah. Ya Allah, karena kuat kita ikut Nabi kayak gitu ya. Nabi ya diberikan kekuatan Allah gitu. Baqarah. Summa, ya, qala, berkata lagi ya Hudzaifah,
Fakultu yarka, oh Nabi mungkin ruku nih, udah habis ya, udah habis Al-Baqarah. Qala summa ftata surat Nisa, kemudian justru Nabi membuka lagi surat An-Nisa. Jadi waktu itu memang Quran belum dibukuin ya. Karena kalau dibukuin sekarang kayak sekarang habis Al-Baqarah, Al-Imran, dulu belum dibukuin. Jadi memilih surat masih bebas gitu ya, masih bebas memilih. Jadi Nabi habis Baqarah baru Nisa, mundur baru surat Al-Imran begitu. Karena dulu belum ada pembukaan Quran kayak sekarang itu yang dibukukan sama ya Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar itu. Kemudian ya summa iftataha, kemudian Nabi membuka surat An-Nisa, faqara summa raka'a, baru kemudian Nabi ruku, faqala fi ruku'i, maka Nabi mengatakan dalam rukunya subhana rabbiyal azim. Faqala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah, wa kana ruku'u sallam, dan adalah rukunya Nabi bimanzilati qiyami, sama lamanya kayak berdiri. Berapa itu ya, baca 1000 kan ya? Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Kita kayaknya seumur hidup belum pernah 100 ya. Allah, pening paling kita kayaknya. 10 aja kan udah capek 10. Iya. Sebenarnya kita hitungan zikir subhan rabbil azim bihamdi, subhanallah bihamdi itu sebenarnya 11. Iya, 11. Iya. Jadi 3 itu pilihan terakhir. Tapi itu menjadi prioritas kita pertama, 3 ya. Iya. Mau dewek, mau jemaah, 3 aja. Apalagi terawih 1 kayaknya. Karena kita terawih bukan pengen nyenengin Allah, pengen nyenengin makmum. Kata mau cocok nih. Cocok. Itu separuh. Ya Allah, ya, Masya Allah. Fil itolah artinya di panjangnya hampir sama ya. Fil itolah panjangnya itu ruku hampir mendekati sama panjangnya lamanya berdiri Nabi. 100.000 kali ya. 100.000 kali. Masya Allah ya, Masya Allah. Hah? Summa sajada, kemudian Nabi sujud. Fakana sujudu salam mithla ruku'i. Sujudnya sama lama. Boleh itu tuh sejadah lepek ya. Nabi itu kalau sembahyang sejadah sampai basah ya. Iya. Masya Allah. Kita dengar tuh dari Habib Mujtaba, Habib Abdullah ya. Abdullah Syahab ya, Abdullah bin Muhammad bin Idrus ya, bin Alwi ya, bin Alwi bin Syahab itu kalau sujud kalian sampai basah itu sejadah, lepek tuh, lama. Kenapa? Ittiba'an li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya orang Rasul, Masya Allah. Mereka bernikmat ya, sudah lega terus sujudnya bersama Allah sampai ya pada bahasa itu sejadahnya. Allah kana wa qala, dan Nabi katakan dan Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa kana sallam idza marra bi ayatin rahmah, dan adalah Nabi apabila melewati ayat rahmat sa'ala, Nabi minta rahmat. Allahumma inni as'aluka ya rahmatak, ya Allah minta ya Allah sungguh aku minta rahmatmu. Jadi ada ayat rahmat, ada ayat azab, misalnya innallaha ghafurur rahim, Allahumma ghfirli ya Allah warhamni, Allahumma ghfirli warhamni. Ini ya, wa kana Allahu syadidul iqab, Allahumma inna. Ayat mengerikan. Wa idza marra bi ayati azab, dan apabila lewat Nabi dengan ayat azab, ayat siksa, ta'awwadha, Nabi berlindung. Wa idza marra bi ayatin fiha, dan setelah sabbaha, dan apabila Nabi lewat dengan ayat tanzih, itu mensucikan Allah, Nabi pun bertasbih. Ya, jadi kalau ada kata-kata ya pensucian kepada Allah, disunahkan kita bertasbih. Sebenarnya sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gitu ya. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli innahu kana tawwaba. Nah, jadi kalau kita membaca ayat-ayat tasbih bersucian Allah ya bertasbih seperti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah subhanallah subhanallah, gitu. Intaha hadis riwayat Imam Hudzaifah. Begitulah sholat Nabi di malam hari Ramadan ya. Waduh, beda jauh sama kita mau ngebut. Wah, beda
jauh itu kebut banget ya. Iya. 10 menit, 15 menit ya, mengejar prestasi Yahud, begitu kata makmum. Kalau kata makmum Yahud jadi imamnya Yahud. Ya, padahal kita waduh hampa semua, ruku sujudnya hampa, nggak ada berbekas sama sekali hati. Kenapa? Nggak ada yang hutur. Iya, di hati kita bukan lagi ngejar hutur, ngejar cepat. Subhanallah sekali, subhanallah sekali. Kalau amin, orang amin berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata kayaknya kalau kata Habib Umar katanya agak betah apa sih di dalam sholat, kan di dalam sholat kita lagi sama Tuhan, ngapa buru-buru katanya. Coba ya biar rasa ada betahnya gitu. Boleh ya cepat, tapi tetap khudur qalbi harus dituntut kekhusyuan kita. Wa amara Umar radhiyallahu an Ubay bin Ka'ab, dan pernah memerintahkan Umar radhiyallahu an Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu ayyakuma, bahwa berdiri mereka berdua bin nasi dengan manusia di Ramadan, di dalam Ramadan. Itu Sayyidina Umar pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab sama Tamim ad-Dari, sip-sipan dah gantian jadi imam. Ayo imamin. Ya, jangan bikin kelompok-kelompok. Ini terawih bikin kelompok, sekelompok orang 10 orang, 5 orang. Habis itu waduh kok masing-masing begini. Ya udah, jadi satu aja, imamnya satu. Ganti-gantian. Siapa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhum. Jadi imam mereka untuk manusia. Maka al-qari minhuma, maka adalah pembaca daripada keduanya Ubay dan Tamim dari yaqra'u, membaca ya si qari bil mi'ataini dengan 200 ayat fir rakaati dalam satu rakaat. Jadi mereka para sahabat tarawihnya sekali berdiri satu rakaat 200 ayat. Kita satu. Ini kita buat ngaca ya, kita buat ngaca nih tarawih kita, masya Allah. Cari yang kulhu terus ya, kulhu terus rakaat kedua. Coba sekarang ganti dong wadduha, lam nasro, ya wattini, ganti itu minimal gitu. Jangan ala qumut kulha wala asri kulhu itu dulu dari tahun ke tahun. Coba ganti variasi ya, gitu. Karena kita kalau mencoba ini, ya Allah, sahabat 200 ayat. Dan ingat nih, 20 rakaat kita, ya, 20 rakaat kita nggak ngejar dengan satu rakaatnya sahabat. Iya, satu rakaat sahabat, mau dikatakan katanya Imam Ali Zainal Abidin sembahyang 1000 rakaat. Kita mau ngejar ya satu rakaatnya Ali Zainal Abidin dengan 1000 rakaat, wallahi katanya nggak bakal kekejar. Kita 1000 rakaat, dia 1 rakaat, nggak kekejar. Ya itu, saking apa? Kekhusyuannya, khudurnya, fokusnya. Bagaimana kalau dia 1000 rakaat kita orang pisan, ya enggak? Wah, sahabat itu, masya Allah. Jadi kita urusan agama emang lihat ke atasnya. Kalau urusan agama lihat ke atas, jangan lihat orang kagak terawih. Kalau kata orang terawih kita jadi mending terus kita. Mendingan gua terawih, mendingan gua. Jadi kita merasa lebih baik. Kalau urusan agama lihat ke atas, ya Allah, belum apa-apa terawih kita. Ya dibandingkan sama sahabat-sahabat, masya Allah. Jauh. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani ketika ditanya, ya Tuan Syekh, ya Tuan Syekh Abdul Qadir, ya kira-kira kau udah sama belum tahapan kamu dengan sahabat yang terendah dari sahabat-sahabat Nabi? Hus, begitu kamu. Jangan begitu. Kenapa ya? Ada nih, jangan kan sama sahabat, sama debunya sahabat aja gak sama. Debunya sahabat di hadapan Allah lebih mahal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Debunya gimana ibadahnya? Iya, banyak masya Allah ya. Itulah ya, masya Allah, ta'ziman ya li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Ya. Kemudian wa makanu yansarifuna min qiyam Ramadan, dan tidaklah mereka para sahabat yansarifuna bubar dari salat tarawih qiyam Ramadan illa akhirul lail, kecuali bubarnya udah menjelang akhir malam ya, li idrakis sahur, untuk mereka ya memakan sahur ya. Jadi bubar masuk jam 8 Isya, bubar ya setengah 4 jam 4. Ya Allah. Kita masya Allah. Kita semalaman seumur hidup banyak yang ngalamin tuh. Kalau mau ada di Temboro, boleh kita berangkat Temboro. Ya, terawih dengan 30 juz semalaman suntuk. Jadi di Jawanya ada 2, ada terawih terlama Temboro, ada terawih tercepat Blitar. 10 menit kita mutawakir gitu. Cepat banget Masya Allah.
Lama sahabat ya. Illa akhir lail, kecuali akhir malam, liidrak sahur, untuk mendapati itu menjumpai ya makan sahur. Ya Allah, tinggal lagi. Banyak kita siapa yang boleh caci-caci sahabat, yang dekin sahabat nih kerjaan ibadahnya malam-malam Ramadan ikut Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikut Nabi yang benar sahabat. Makanya kita gak akan dapetin ya orang yang paling bisa meneladani Nabi Muhammad melebihi peneladannya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh iya, cintanya, wah, cintanya sahabat baca di dalam kitab Hayatus Sahabah ya, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi mengatakan kita gak akan dapetin orang yang mencintai Nabi melebihi sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi pesan, ente jangan macam-macam sahabatku, sungguh sebesar emas yang kalian sumbangkan, sebesar gunung Uhud emas yang kalian punya, itu kalian sumbangkan untuk agama, gak akan terkejar dengan satu genggam gandumnya sahabat. Sahabat genggam segenggam gandum, kita emas sebesar gunung Uhud, gak akan sama. Abu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana min as-salafus salih, dan sungguh ada daripada salafus salih man yukhtimu fi qiyam Ramadan, orang yang menghatamkan di dalam qiyam Ramadan. Maksud qiyam Ramadan di sini maksudnya ayat salatul tarawih ya. Maksudnya salat tarawih qiyam Ramadan. Jadi dulu di zaman sahabat belum ada nama salat tarawih. Jadi salat tarawih itu nama dari madzhabul arba ya. Dari madzhab 4, Imam Hanafi, Maliki, itu timbulnya nama salat tarawih. Itu zaman sahabat bukan nama qiyam Ramadan ya, qiyam Ramadan. Jadi salat tarawih itu madzhabul arba. Apa kata beliau? Ya, menghatamkan dalam Ramadan, menghatamkan Quran maksudnya fi kulli thalathi layal khatmah. Tiap 3 malam sekali khatam Quran. Berarti semalaman 10 juz. Siapa yang begitu kerjain? Ada yang pernah dengar nggak? Kalangan salafus saleh. Habib Ali Al-Habsyi ya. Habib Ali Al-Habsyi yang kita kalau baca manaqib itu di Solo, dengar di antara amaliyah. Habib Ali Al-Habsyi kalau malam-malam Ramadan 10 juz 3 khatam. Habib Ali Al-Habsyi. Oh, ribuan makmumnya. Nikmat katanya, asyik. Udah kumpul sama Habib Ali Al-Habsyi gak ingat dunia, kaya di surga. Begitu Habib Ali meninggal dunia, baru sadar mereka, oh kita masih di dunia ya. Jadi sama Ahlul Jannah begitu, di dunia bersama Ahlul Jannah udah kayak nggak di dunia, udah kayak surga. Sampai sembahyangnya bersama Habib Al-Habsyi 10 juz tiap malam, asik katanya, lezat. Orang dari jauh-jauh dari mana-mana tuh, ya ratusan kilo datang ke Sewun buat ikut bersama Habib Al-Habsyi. Kita dengar waktu manaqib dibaca di Solo kan begitu. Di antara amalnya Habib Al-Habsyi tiap malam tarawih 10 juz. Ini dia yang diceritakan ya sama Syekh Abdullah Syirajuddin. Ada orang soleh 3 malam kali khatam. Kebun jeruk juga ada kayaknya. Nah, ada yang suka kebun jeruk ada nggak? Kebun jeruk ya, 3 juz. 3 juz kan? 3 juz. Kebun jeruk. Beli kembang dia. Aduh. Kemudian dikatakan wa minhum man kana yukhtimu Ramadan kullu sab'i khatmah. Dan di antara mereka ada yang menghatamkan qiyam Ramadan ya pada tiap-tiap seminggu sekali khatam. Ya ini guru saya ya, alhamdulillah, Izin Arifin yang di Labuan yang kita pernah ziarah itu. Arifin dia setiap seminggu sekali khatam Quran di dalam tarawih. Kata dia mau ikutin Buya tapi nggak sanggup. Buya kan semalaman khatam Quran. Berbeda berarti tiap malam khatam Quran. Ya, tiap malam khatam, dia sholat tarawih bersama anak-anaknya. Tiap malam khatam Quran dari mulai Isya jam 9 jam 8 sampai sahur khatam Quran. Tiap malam Buya diganti begitu. Ya, jadi saya punya guru pernah jadi makmum ikut ya semalaman itu. Dia mau ikut ternyata nggak sanggup, bukan kelasnya. Jadi kata beliau begitu ya, sehingga saya ambil yang seminggu sekali khatam Quran. Begitu ya orang-orang soleh, masya Allah, asik dengan Quran. Wa ma'al Qur'ani fi qarani, wa ma'al Qur'ani fi qarani, bersama Quran di sepanjang zaman. Ya. Syaratnya aulia disolihin, kata Mbah ya, Mbah Rabiah, siapa tuh? Mbah Munawir ya. Mbah Munawir, syaratnya aulia adalah gemar membaca Al-Quran. Kalau orang demen baca kitab dulu, Quran gak demen, diraguin kewalian kesolehannya. Jadi harus demen sama Quran ya. Mbah Arwani Kudus ya, bagaimana
bersama Al-Quran, ya gurunya beliau Mbah Munawir di Kerapiak, ya sama bersama Al-Quran. Sampai dia punya anak tuh 40, anaknya 40, ya Mbah Munawir semuanya kiai semua, ulama semua. Kenapa? Kegemaran terhadap Al-Quran. Kemudian waminhum, ada lagi di antara orang soleh man yakhtim kulla syahar 10 hari hatam. Jadi 3 juz semalam 3 juz ya, 10 hari hatam. Wa qala al-allamah, berkata orang yang sangat alim Ibnu Hajar Al-Haytami, wa kana lisy-Syafi'i, dan ada bagi Imam Syafi'i radhiyallahu an fi Ramadan 60 khatmah, 60 kali hatam Imam Syafi'i. Kita kadang-kadang sekali aja kagak hatam Quran, ya Allah. Jadi harus hatam ya sekali ya, minimal kita sekali. Ya, saya dulu waktu zaman-zaman mondok ya masih kuat tuh 5 kali 7 kali hatam Quran. Pas ditanya sama guru Rasulullah, Syarudin, ya, bah, berapa hatam Quran Ramadan ini? Alhamdulillah, bah, dengan bangga saya bilang, masih santri waktu itu kan. Alhamdulillah, bah, 7 kali hatam. Dikit amat. Begitu kata dia. Kayak apa, Pak? Apa 100 kali? Rasulullah. Ya Rasulullah, 100 kali hatam Quran bulan Ramadan. 100 kali hatam Quran. 3 kali hatam. Iya. Apalagi Abdurrahman Segaf tuh ya. Abdurrahman Segaf, Syekhul Kabir, ya kan? Itu 8 kali hatam Quran dari maghrib sampai isya, 8 kali hatam. Gimana tuh coba bayangin? Waktu yang barakah ya? Iya, 8 kali hatam. Buya Gati bulan Ramadan 8 kali hatam, siang 4, malam 4. Itu gimana bacanya? Karena hafiz ya, hatam Quran ya sambil duduk begini aja. Saya pernah ngalamin misalnya dengan anak guru saya ya, anaknya Ki Hasanul Arifin, namanya Ki Asep Baruzen. Itu Ki Asep Baruzen, kita ngobrol sama dia nih, ngobrol menggot-menggot ini gitu. Dari maghrib kita ngobrol di depan rumah mama, depan rumah Kiai suka marah gitu. Habis ngobrol-ngobrol begitu dia nanya, "Lu tadi ngobrol sama baca Quran enggak? Habis zikir?" Lah kagak ngobrol sih sama baca Quran. Lah gua udah 8 juz ini hatam Quran. Hafal hatam Quran 8 juz sambil ngobrol kederes ya. Ngobrol. Jadi ngobrol yang mulut doang, hati mah terus aja sama Quran dia. Maka bisa 8 juz selesai Quran ya Allah. Orang-orang sulit gitu ya, kecintaan sama Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i ini 60 kali hatamnya. Yaqra'u fi ghairi shalat, dia baca di luar sholat. Kalau di dalam sholat jangan diceritain, beda lagi. Ya jangan disamain bacaan di dalam sholat. Kalau itu mah khusus bacaan di luar sholat. Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran selama Ramadan 60 kali hatam. Di bawahnya ada catatan tuh, khatmah fil lail wa khatmah fil nahar. Di bawahnya ada catatan kaki, hatamnya siang sekali, malam sekali. Jadi 2 kali hatam ya. 2 kali hatam kali sebulan, jadi 60 kali hatam. Di luar sholat. Di dalam sholat ya. Wa an Abi Hunayfah wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu mithla dzalik. Begitu juga sama. Abu Hanifah juga sama begitu. 60 kali hatam Quran. Ya, 60 kali. Karena mereka ikut gurunya ya. Ikut gurunya. Imam Syafi'i tentu ikut gurunya Imam Malik. Imam Malik juga ikut Imam Abu Hanifah. 60 kali hatam. Wa kana Zuhri, dan adalah Zuhri berkata, idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan, Zuhri berkata, qala innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Jadi Ramadan kerjaan cuma 2. Ya, bulan Ramadan adalah bulan baca Quran dan bulan ngasih makan sama orang. Masya Allah, komplit nih, hablum minallah dengan Quran, hablum minannas it'amut ngasih makan. Bukan. Minimal kita kalau Qurannya kurang ya sedekahnya banyakin. Intaha qaul Imam Zuhri ya. Rawal Imam Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Ahmad di sini Ahmad Ibnu Hanbal ya. Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hanbal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dari riwayat hadis mengatakan berarti bukan yashfa'ani tapi yusyaffi'ani. Quran, puasa dan Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada seorang hamba di hari kiamat. Jadi salah satu syafaat yang diterima ini dia, puasa sama Quran ya. Yaqulu siyam, berkata siyam, ay Rabbi, ay itu panggil ya, huruf nida. Ay Rabbi, hei Tuhanku, ya mana'tuhu ta'am, aku cegah ia si hamba
akan makan, wasyahawat, dan semua selera-seleranya ku tahan, bin nahari, di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat fihi, pada si hamba itu. Ya Allah, aku Ramadan ya Rabb, aku jadi saksi di siang hari dia meninggalkan makan, selera-selera, semua yang keinginan dia ditinggalkan semua karena aku ya Allah. Izinkan aku untuk memberikan pertolongan padanya. Ramadan minta begitu. Wa yaqul Quran, Quran pun berkata, ya bacaan kita tuh, ya Quran yang kita baca, mana tuhunub, ya Allah, aku stop dia, aku tahan dia tidur di malam hari. Biasanya tidur jam 10 udah tidur, jam 11 karena malam Ramadan jam 1 baru tidur. Aku cegah, aku stop dulu tidurnya, aku tahan. Apain? Bacaan aku dia. Fasyaffi'ni fi, maka izinkan aku memberikan syafaat padanya ya Rabb. Qala, Allah menjawab. Ya, Allah menjawab ya. Isfa'ani. Silakan. Ya, dua-duanya memberikan syafaat, diterima ya. Iya. Qala, berkata Nabi ya, fa yasfa'ani, maka diizinkan keduanya untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat yang diterima di antaranya syafaat Ramadan dan syafaat Quran. Warawal Imam Muslim, dan meriwayatkan Imam Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Quran. Nabi perintahkan baca dong Quran. Baca Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka sesungguhnya Quran akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi para pembacanya al-hadis. Wa syafa'atul Quran, dan syafaat Quran innama yanaluha, hanya saja memperoleh akan syafaat Quran man yatslu haqqa tilawati, orang yang baca dengan sebenarnya. Makanya kita ayolah punya guru Quran ya yang bersanad, belajar tahsin Quran, ayo. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Kalau malu kita panggil ke rumah privat, baca Quran. Ya, punya guru bersyarat. Ya, guru bersyarat belajar baca Quran yang bagus. Kenapa? Karena syafaat Quran ini akan didapat oleh orang-orang yang membaca dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca. Bagaimana tuh sebenar-benar membaca? Wa dzalika, dan itu makna haqqa tilawati bi mutaba'ati ahkami, satu dengan mengikuti hukum-hukum Quran. Apa kata Quran, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dia puasa misalnya kan, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, dia ngomong yang baik-baik gitu. Bukannya ke Quran bin ihlali halali, daripada menghalalkan apa yang dihalalkan Quran. Kalau kata Quran boleh, dia halal. Wa tahrimi harami, dan mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Wa takhalluq bi adabi, dan dia berakhlak dengan adab-adab Al-Quran. Kalau kata Quran fa'fu anhum wasfah, maafin kesalahan orang, damai ya orang, dia maafin, dia mau damai. Itu namanya berakhlak dengan akhlak Quran ya. Wal qiyam biwajibatihi, dan melaksanakan dengan kewajiban-kewajiban Quran. Ya, kewajiban Quran yaitu sholat 5 waktu, misalnya puasa Ramadan, bil-lail wan nahar, siang malam, siang. Ya, kama rawan Nasai, sebagaimana meriwayatkan Imam Nasai, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lama dzukira inda sahabi, ketika disebutkan di sisinya sahabat Surah Al-Hadrami radhiyallahu anhu, qala ya la yatawassadul Quran. Jadi disebutkan la yatawassadul Quran, Nabi katakan la yatawassadul Quran. Apa tuh maknanya la yatawassadul Quran? Ay la yukthirun naum, dan banyak tidur an alaihi, atas Quran, hatta yasir lau kal wisada, seolah Quran jadikan seperti bantal. Jangan Quran dijadiin bantal. Bagaimana dia bantal? Jadi tinggal tidur, ya enggak? Ya kan kita kalau mau bantal tinggal tidur apa kita? Iya, bantal mah ada, kita tinggal tidur, kita pulas, orang kita apa-apain itu bantal. Quran kayak bantal aja, kagak diapa-apain, kagak dibuka-buka, kagak diapain, tinggal aja, dia pulas. Bal yakumu, bahkan yakumu, berdirilah seseorang biwat Quran dengan kewajiban Quran, wa huquqi, dan hak-hakul. Wala yafal dzalika, jangan dia melalaikan akan itu Al-Quran. Karena Imam Nawawi menyebutkan, Imam Nawawi al-Aktsarin annahum kanu, bahwasanya ya mereka para salafus saleh ya yakhtimuna fi kulli sabil layalin, menghatamkan di tiap-tiap seminggu sekali, menghatamkan Quran tiap seminggu sekali ya. Itu salafus saleh begitu, seminggu sekali hatam.
Biasanya dihatamkan pada hari Kamis sore ya, malam Jumat dihatam itu. Ya, kita punya guru gitu ya, Habib Jindan gitu kayak seminggu sekali hatam Quran. Habib Umar juga begitu, sesibuk dakwah kemana ngajar santri, ngurusin anak. Ya Allah, seminggu sekali ya hatam Quran. Masya Allah. Wa an ba'dihim sebagian lagi fi kulli sittin, tiap-tiap 6 malam, sitti layar khatmah, 6 hari hatam. Wa an ba'dihim fi kulli khamsin, sebagian lagi 5 hari hatam. Wa an ba'dihim fi kulli arba', sebagian lagi 4 hari hatam. Wa an katsirin, kebanyakan daripada mereka para salafus saleh fi kulli salah, tiap 3 hari hatam. Itu di luar Ramadan ya, di luar Ramadan, lagi cerita di luar Ramadan. Wa an ba'dihim sebagian lagi fi kulli lailin, fi kulli lailatin, setiap-tiap 2 malam hatam. Wa khatama ba'dhum, bahkan ada yang sebagian lagi menghatamkan Quran fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, siang malam sekali hatam. Wa minhum may yakhthafu yaumin wa lailatin khatmataini, sebagian lagi orang soleh menghatamkan Quran di setiap malam siangnya 2 kali hatam. 2 kali, siang sekali, malam 2 kali, 2 kali hatam. 24 jam 2 kali hatam. Ya Allah, ya orang soleh gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita baca begini dapat keberkahan ya. Amin. Ya, kita menyebut salihin, inda dzikr salihin tanzur rahmah. Ya orang soleh begitu baca Quran, Masya Allah. Jadi kalau lagi baca begini kata Habal Habsyi suruh baca ya man waffaqa al khair lil khair wa ana malai waffiq lil khair wa inna alai. Ya Allah yang memberikan pertolongan kepada orang soleh, tolongin Ali ya Allah. Gitu. Jadi kita kalau lagi baca begini ya Allah, kita dalam hati kita merendah hati kita, ya Allah, sebagaimana mereka kau mudahkan untuk taat kepada Allah, berikan aku kemudahan itu ya Allah, karena mereka mudah karena mendapatkan taufik Allah, gitu ya. Ya man waffaqa al khair lil khair, ya wa waffiqni lil khair wa inna alaih. Kemudian wa minhum, sebagian lagi, man kana yukhtimu thalathan, man kana yukhtimu fi kulli khatmatain, wa minhum man kana yukhtimu thalathan, sebagian lagi ada yang mengatakan 3 kali hatam. Sehari semalam 3 kali hatam, 24 jam 3 kali hatam. Wa khatama ba'duhum, dan menghatamkan sebagian lagi thamana khatamatin, 8 kali hatam sehari semalam. Arba'an fil lail wa arba'an fin nahar. Abu Hidayat itu jadi. Ya Allah, kita kudu cintai sama Quran ya, Masya Allah. Katanya alamatu wa min alamati hubbin nabi hubbul Quran. Tanda cinta kepada Nabi adalah cinta Al-Quran. Wa hadza min babi ikramillahi lahum, inilah termasuk bab ikram. Allah ngasih ikram. Jadi ikramnya Allah buat orang soleh bukannya dunia, hatam Quran. Waktu mereka tuh benar-benar dikasih sama Allah. Ya Allah, itu ikram ya. Ikramnya Allah kepada ahlullah, kepada khosatih, kepada aulia, ketika mereka memberikan waktu-waktu mereka lebih besar kepada Al-Quranul Karim. Wa takhfiful Quran wa takhfiful Quran alaihim, dan ringannya Al-Quran atas mereka. Mereka itu buat Quran kayaknya ringan banget gitu. Ya Allah, kita kadang-kadang baca 2 lembar dong, antum, angop, berat banget gitu baca Quran. Buat mereka takhfif, ringan baca Quran itu. Gampang gitu, gampang banget Quran buat mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, khuffifa ala Daud al-Quran, gitu ya. Diringankan atas Nabi Daud Al-Quran. Quran disebutnya Zabur ya, Zabur. Fakana ya'muru bidayatahu, maka dia memerintahkan ya bidabatihi, dengan apa? Kuda. Tunggangannya ini kuda ya. Antusarraja, bahwa dipakaikan pelana. Jadi kalau dia mau keluar, dia suruh tim khidmatnya, pelayannya, pelayan itu kuda tolong pakaiin pelana, sambil masangin pelana tuh ya tim khidmatnya ya, fayaqra'ul Quran, dia baca dulu Quran qabla antusarraja, sebelum dipakai pelana itu kudanya. Wa kana Imam Bukhari ini yang terkenal hadis ya, ahli hadis yang Bukhari. Bagaimana dia amaliyahnya terhadap Quran? Ra idza dakhala Ramadan, kalau masuk Ramadan yukhtimu bin nahar fi kulli yawm khatmah, dia menghatamkan Quran di siang hari sekali hatam. Bukhari. Wa yakunu khatmuhu inda iftar,
dan hatamnya di saat menjelang berbuka. Jadi dia habis sembahyang subuh ya baca Quran. Seharian hatam. Ntar kapan waktunya? Saat berbuka. Kenapa saat berbuka? Wa yaqulu, dia beralasan berkata, inda kulli khatmah da'watun mustajab. Ketika hatam Quran doa mustajab. Makanya kita teman-teman saya bilangin ya, kalau kita terawih itu terawih di habaib ya keliling-keliling, itu kita kalau doa yang panjang itu udah hatam Quran itu. Kita boleh mengaminkan karena mustajab doa. Jangan langsung ke belajar. Doa lagi banyak udah belajar loh. Itu doa khatam, jarang-jarang kita hadir itu kan. Kadang-kadang ada yang supaya cuma tanggal 21 kempang, 23, 25 kita sempat. Mumpung kita sempat itu, tawajuh kita. Walaupun kita nggak ngerti, kita minta sama Allah di saat itu. Kita yang minta. Ya, 8 doa dibacain sama Habib-habib kita minta, ya Allah, nas'aluka husnul khatimah, nas'aluka al-qabul, nas'aluka ridha, nas'aluka al-afiyah, nas'aluka ilman ladunya, nas'aluka apa aja kita minta di situ. Nah, doa mustajab di saat-saat seperti itu. Begitu katanya ya, saat khatmul Quran. Wa qad fassaltu hadzal bahas fi risalati, dan saya telah memberikan rincian, menjelaskan fasal itu memperinci itu akan ini pembahasan tentang ya doa khatam Quran ya mustajabnya fi risalati, di dalam kitabku risalahku al-adiyah wal azkar, doa-doa dan zikir-zikir al-warid yang masyhur dibaca al-lail wa atrafan nahar, di ujung malam dan di tengah-tengah siang dan di ujung-ujung siang. Jadi ini Abdullah Syarjuddin ya, Syekh Abdullah Syarjuddin punya karangan judulnya ini al-adiyah, kalau mau dicari boleh, di doa-doa, di zikir-zikir yang dibaca ya di ujung-ujung malam ya, ujung-ujung malam seperti sepertiga akhir menjelang subuh ya, atau maghrib, atau atrafanar ujung-ujung siang ya, pada subuh tuh pagi gitu ya, atau sore menjelang maghrib. Itu diantaranya ya sunnah-sunnah bulan Ramadan, tuntutan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Wa min matalibi, di antara lagi yang dituntut tuntutan Ramadan menuntut kita nih memanjurkan al-iktsar dengan istighfar. Banyakin istighfar bulan maghfirah. Besok malam mulai malam maghfirah. Banyakin istighfar Nabi Adam, bagus tuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna. Baca tiap hari, tiap malam baca 100 kali baca. Atau Rabbana ighfir lana ya dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana. Atau membaca Allahumma anta rabbi la ilaha istighfar ya kita baca, atau baca doa Nabi Rabbi firli warhamni wa tub banyak-banyak ya istighfar. Wa bi tahlil ya itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wal iktsar min dzikrillah, banyak-banyak zikir Allah, zikir pagi, wirdul latif, ratbu atas, haddad ya, zikir-zikir banyakin ya. Nanti ada Syarul Anwar yang ngatur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zikrullah ta'ala fi Ramadan maghfurun lah. Orang yang zikir sama Allah di bulan Ramadan dapat jaminan maghfur, diampuni dosa-dosanya baginya. Wasailullah fi la yakhib, dan orang yang minta sama Allah di bulan Ramadan la yakhib, enggak akan kecewa, pasti dapat, pasti hasil, enggak bakal kecewa. Kalau kita minta proposal sama orang kadang-kadang kecewa pulangnya. Proposal buat cakep banget kasih cepet gitu ya. Sama Allah kagak ada kecewanya dah. Ramadan banyak minta sama Allah. Salah satu ijabah ya, di antaranya pas berbuka, rawahu Tabrani wa ghairuhu. Wa taqaddama fil hadis qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu dalam hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaghfiru fi min arba'i khisalin, maka perbanyaklah di dalam Ramadan 4 perkara. Wa ya'likthar min qauli la ilaha illallah, banyakin itu. Wal iktsar minal istighfar wa su'alil jannah wa na'udzu wa ta'awudz minan nar, dan berlindung daripada api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Wallahu a'lam. Matalib
subhanahu wa ta'ala ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dapat ilmu kita salatnya pertama, poin yang kita dapat bahwa salatnya para sahabat ikutin cara sholatnya Nabi lama waktunya. Yang kedua, waktu mereka dermawan untuk Al-Qur'an. Kurangin deh handphone kurangin ya. Kurangin handphone. Banyakin waktu kita apresiasikan waktu kita berikan kepada Al-Qur'an, maksudnya baca Quran. Yang terakhir, perbanyak ya tahlil, istighfar, minta surga dan perlindungan dari api neraka. Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, Wa Anta Ni'mal Mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal وليس نرجو سوى فضلك إلهي ترى قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج Syawarikul Anwar. Jadi kalau pengen dapat kitab ini ijazahnya, yang malam hadir ya. Ijazah. Jadi diijazahkan sebuku ini ya teruntuk yang hadir di malam. Kalau enggak yang hadir aja pada ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Karya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Namanya kitab Syawarikul Anwar min Ad'iyah, daripada doa-doa as-sadah. Sadah itu jamak sayyid ya. Sayyid, para tuan-tuan aulia, al-akhyar, orang-orang khair, orang-orang soleh. Ini kumpulan daripada kitab Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, murid daripada Syekh Abdullah Siraj Al-Husain. Masya Allah. Jadi kita nih teman-teman ya, dalam membaca kitabnya orang-orang soleh itu memang ada 4 bagian, ada empat tahapan. Tahapan pertama, tahapan yang tertinggi. Apa itu? Dia mengikuti, meneladani 100%. Itulah namanya fotokopi asli. Seperti kita di Tegal tuh, sering haul Tegal, pas di Sya'ban namanya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ya, Muhammad ya, Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Tapi Muhammad bin Haddad pernah yakzotan ketemu Nabi. Apa kata Nabi? Ya Muhammad, ana anta, anta. Saya ya kamu ya saya. Kenapa? Udah klop, ngikutin 100% namanya. Ikutin 100%. Jadi orang yang ikutin 100% begitu bahasanya. Ya Muhammad, ana anta anta. Saya ya kamu ya saya. Kenapa? Fotokopi itu seladanin 100%. Masya Allah. Itulah ya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Sahibul Tegal. Itu dikatakan begitu.
anta. Nah itu. Ada yang kedua, nggak ngikutin percis, nggak 100%, ya, nggak ngikutin 100%, ya, ngikutin bukan? Ngikutinnya hanya beberapa saja, tapi kuat tekanan ininya, ta'alluqnya kuat. Maka dia termasuk orang yang bahasa Nabi yuhsyarul mar'u ma'man ahabba. Seseorang besok di hari kiamat dikumpulkan bersama idolanya. Kalau yang namanya idola nggak harus sama. Kayak pemain bola sama penonton, ya enggak? Ya kan? Yang penonton ini idola mereka, nggak sama, nggak bisa bersama main bolanya, ya enggak? Nggak sama, tapi minimal ada mirip-miripnya. Apa pakai kaosnya, apa pakai sepatunya. Nah kita nih yang cinta solehin nggak bisa ikutin 100%, minimal ada ta'alluq kecintaan mereka. Sedikit-sedikit yang kita ikutin nggak apa-apa. Karena kita nggak mampu ikutin kayak tadi tuh, terawih sampai imsak, nggak kuat, baca Quran ya, hatamnya sampai kayak Imam Syafi'i 2 kali hatam. Kita jangan 2 kali. Ramadan juga teman-teman jangan-jangan nggak hatam di Ramadan gitu, ya kan begitu. Nah minimal ada ta'alluq cinta. Kenapa? Kalau ada ta'alluq cinta, maka termasuk siapa? Termasuk nanti juga dikelompokkan bersama orang-orang yang dicintai. Seperti cerita ya tim khidmatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Sauban. Ya, Sauban pernah itu ya sakit, didatangin Nabi, ya Sauban, ma ghayyara launak. Hei Sauban, apa sih yang membuat kamu berubah warna sampai pucat begini, sampai putih wajahmu? Mahabbatuka ya Rasulullah, kecintaanmu ya Rasulullah, kepadamu cinta. Kenapa memang? Aku pikir di dunia aku nggak ketemu kamu 3 hari, aku jatuh sakit, aku nggak enak makan, nggak enak tidur. Padahal nggak ketemu 3 hari, aku nggak kuat. Aku pikirin ke akhirat, besok di akhirat kau surgamu akan diangkat bersama nabi-nabi, sementara aku sahabat pasti dibawa surganya. Nggak sama, berarti aku nggak ketemu lagi denganmu. Walaupun aku masuk surga, aku jarang ketemu berarti. Begitu. Itu pun kalau aku masuk surga, gimana kalau nanti aku masuk neraka? Aku nggak ketemu lagi. Ini aku pikirin. Nah, akhirnya tuh turun ayat. Nabi dengar begitu langsung nggak bisa jawab. Nabi nggak buat jawabannya, Allah yang jawab langsung. Apa kata Allah? Wa may yuti'illah wa rasul. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, faulaika ma'alladzina. Ada ma'iyah, kebersamaan ya, kebersamaan. Kepada siapa? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada was. Jadi adalah dalam kitab ini amal orang soleh kita amalin barang 10%. Kata pengarang kitab Zubat tuh Imam Ibnu Rusdan katakan ya, fa'mal bil usri kazzakati. Amalinlah ilmu walaupun 1/10, enggak harus 100%, 1/10 aja kamu amalin. Takhruj ya, kamu akan keluar dengan cahaya ilmu itu min zulmati, dari kegelapan. Jadi kalau ada orang soleh nih punya amal 100, minimal kita adalah 10% amalannya dia. Ya, zikirnya dia kita pegang misalnya. Termasuk maka dikatakan di dalam kitab Al-Qirtos itu dijelasin siapa orang yang punya wirid dan zikir satu aulia, besok aulia bakal manggil dia di hari kiamat, ayo bersama aku di surga. Kalau kita punya Ratul Haddad, punya Ratul Attas, punya Al-Idrus, baca wirid para habaib, para sada-sada. Di sini ada semua ya, nanti bakal diceritakan begitu. Itu yang orang mengikuti sedikit 10% atau 2%, 3% dari amal orang-orang soleh. Ada orang yang kagak ngikutin, cuma duduk doang, datang duduk, haul, datang duduk, datang zikir duduk, ya kagak ada yang diamalin. Gimana tuh orang yang begitu? Nabi katakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka termasuk orang yang nggak akan dikecewakan besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu nah dilaporin tuh sama malaikat. Ditanya sama Allah, "Hei malaikat, bagaimana kamu duduk di majlis zikir, majlis maulid, majlis haul?" Oh, mereka cinta kepadamu ya Allah. Mereka minta surga, minta kabur neraka. Cuman ada yang cuma datang doang. Ya di situ doang baca wiridan, di situ doang baca maulid, pulang memalas. Gimana tuh orang yang punya niat begitu? Humul qaum la yashqa bihim. Itulah mereka yang tidak akan dikecewakan oleh Allah nanti di hari kiamat, tetap dapat keberkahan majelis, keberkahan majlis zikir, majlis haul, majlis maulid. Yang keempat adalah orang yang sial. Apa itu? Duduk di majlis zikir, duduk di majlis maulid, duduk di kagak ada kecintaan, kalau orang soleh nggak ada.
Ya, amal lain kagak diikutin. Lu mau ngapain dia hadir di situ? Dia mau hadir di situ lagi mau nyari suara. Kali ini ada yang milih ntar. Sial alhamdulillah bin. Dari Kamakala Habib Taufik Pasuruan Asgab begitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasa Syawarikul Anwar. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mat Sayyid Muhammad manggil kita ya Allah. Amin. Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa hadhi majmu'un mubarak. Maka ini sebuah kumpulan yang sangat berkah. Ini kumpulan berkah yahtawi mencakup ala jumlatin minal azkar, di atas beberapa jumlah daripada zikir-zikir nabawiyah, zikir-zikir Nabi, dan juga wa jumlatin minal aurad, sejumlah daripada wirid-wirid wal ahzab hizib ya as-salafiyah, orang-orang dulu para ulama salaf ya, minas salawatil ya ma'thurah, daripada salat yang ma'thur al-masyhur yang masyhur. Asallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala ayanfa biha, memberikan manfaat dengan ini ya zikir-zikir dan doa-doa, wa ay yuwaffiqal jami', dan semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Amin. Allah kasih taufik kepada kita ya, ila ya tadzawuq ma'aniha, kepada menyicipi ya, menyicipi makna-makna yang nikmat tuh. Kita kalau baca zikir tahu maknanya, nikmat lezat ya. Kemudian wal khudur fiha, dan bisa khusyuk hadir di dalam membaca zikir-zikir. Innahu sami'un mujib. Ini perkataan daripada Syekh Muhammad. Harapannya mudah-mudahan kumpul ini membawa manfaat dan bisa menemukan cita rasa makna-makna zikir yang di dalamnya. Mudah-mudahan permintaan beliau kabul sehingga kita bisa menemukan manfaat zikir. Amin. Yang pertama adalah adiyah mukhtarah, doa-doa terpilih. Satu, pesan beliau nih Syekh Muhammad, la tatruk, awas, jangan tinggalin nih. Jangan tinggalin apa? La tatruk antakula, jangan tinggalin bahwa kamu ucapkan ba'da kulli sholatin, tiap-tiap sholat ucapin ini. Itulah agar mana? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman ata wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini setiap habis sholat baca. Meskipun cuma sekali baca, jangan tinggalin ya. Faqad jaa fil hadis, ada hadisnya, an-nazar kana yaqulu, Nabi katakan dubura kulli salat, tiap-tiap habis sembahyang Nabi baca idza sallama, bila mana Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, Nabi katakan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu ya, itu jangan tinggalin tiap habis salat ya. Tapi kalau khusus maghrib sama subuh 10 kali pakai yuhyi wa yumiit ya, pakai yuhyi di sini pakai ya, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli 10 kali. Selain subuh maghrib 3 kali ya, 3 kali. Kemudian ayat kursi yang kedua. Alhamdulillah kemarin saya dapat hadis musalsal nih, ayat kursi dari Syekh Marwazi ya. Beliau dari Syekh Yasin tentang ayat kursi, ada syarat musalsalnya. Apa katanya? Baca ayat kursi ini. Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wal ardi, man alladhi yashfa'u bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum, la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu al 'azim. Ini baca setiap habis salat. Jangan tinggalin ayat kursi. Ya. Yang afdalnya ayat kursi dibaca sebelum bergeser dari tempat salat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baca ayat kursi itu. Kalau yang lain karena kita sibuk punya ada acara lagi, mungkin bisa sambil jalan baca di jalanan, subhanallah subhanallah alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau ini ayat kursi jangan sambil duduk di bekas kita tasawuf akhir baca itu ayat kursi. Apa jaminannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha, siapa yang baca ayat kursi dubura kulli sholatin, setiap habis sholat 5 waktu, maksudnya habis sholat waktu baca ayat kursi, lam yakun bainahu wa bainal jannah ilal maut, maka tidak ada antara dia dan antara surga kecuali kematian. Pokoknya gak ada pemisah antara dia dengan surga kecuali kematian aja. Kematianlah yang akan ya apa namanya nih, hadis maksudnya begini. Jadi kita sama surga itu udah gak ada batasan, kecuali gara-gara mati aja itu yang membatasi kita. Kalau kita mati pasti kita masuk surga. Sebab masuk surga syaratnya
kudu mati. Jadi kita sama surga jangan deket banget kalau kita banyak kursi. Cuman saya kan ada kematian aja tuh yang memisahkan kita dengan surga. Ya kalau ada orang pengen masuk surga nggak mati kan nggak bisa, kudu mati dulu maksudnya. Maksudnya di mana dia mati pasti masuk surga. Jaminan dari Nabi pasti masuk surga orang yang baca ayat kursi itu setiap suatu waman qara'a indan naum. Siapa yang baca ayat kursi ketika tidur, jangan tinggal ini. La yazalu fi hifdzillah, maka senantiasa di dalam perlindungan Allah. Pokoknya tenang. Ya, kalau kita seperti tidur baca ayat kursi, Allah jagain kita. Kemudian dilanjutin, wa man qara'a, dan siapa yang baca ayat kursi, wa qara'a ayataini ba'daha, dan lewat ya? Benar ya? Fi hifdzillah wa la yakun syaitan, tidak mendekat syaitan takut, hatta yusbih, sampai subuh aman. Wa man qara'a, siapa yang baca ayat kursi, wa qara'a ayataini, dan membaca 2 ayat ya ba'daha setelah ayat kursi, wa arba ayatin, dan 4 ayat min awal Baqarah, wa salasa ayat, dan 3 ayat min akhir Baqarah, lam yadkhul baitahu, ya maka tidak akan masuk ke rumahnya tilkal lailah, di malam itu syaitan hatta yusbiha, sampai subuh. Ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Apa enggak? La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un. Allahu alladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati wal ladzina kafaru awliyahum taghut yukhrijunahum minan nuri ila ulaika sabunahum fiha khalidun. Itu maksudnya ya, 2 ayat setelah kursi. Ada di kitab Manzil biasanya ya. Kitab Manzil ada di situ. Kemudian baca 4 ayat dari awal Baqarah, berarti alif lam mim ya. Alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Sama lagi 3 ayat akhirnya. Apa 3 ayat? Lillahi ma fis samawati. Itu rumah nggak akan kemasukan syaitan sampai waktu subuh. Wallahu a'lam. Itu pesan beliau ya, pesan Sayyid Muhammad. Nah, kita di pesan beliau. Kita kalau ngapain, insya Allah kita jadi murid beliau, amin. Jadi murid beliau ya, gurunya kita Sayyid Muhammad termasuknya ya. Maka dengan ini saya mengijazahkan kepada teman-teman semua, sebagaimana saya mendapatkan ijazah daripada Al Habib Omar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah bin Syahab. Di malam ini saya mengijazahkan 3 wiridan ya. Yang pertama membaca La ilaha illallah wahdahu la setiap habis sholat 5 waktu, maghrib, subuh, 10, saya 3 kali. Kemudian yang kedua yaitu membaca ayat kursi. Yang satu ba'da sholat, yang kedua yaitu ketika kita mau tidur. Ada tambahan satu lagi, apa itu? Membaca 2 ayat setelah kursi dan membaca 3 ayat akhir Al-Baqarah dan awal Baqarah 4 ayat dari alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Itu dibaca di malam hari biar rumah kita tidak ya didatengin oleh syaitan dan semua makhluk-makhluk yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Kama qala Habib Umar Al-Aziz, qad ajazani ila al-faqir fa hadhihi lailatul mubarakah wa ana al-faqir ujizu ilaikum. Ya, insyaallah kita bisa amalin. Ada syaratnya untuk kita bisa amalin. Al-Fatihah. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya jumlana bil ijahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhi
hati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tasra'u li sadri yasiru li amri wa tansibu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki qayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa sirati wa tasrifu anni kulla syarin bihaqihi wa syarra li dhi syarrin min insin wa jinnatin bimadri la bashirni bihusni khawatimi wa birahmatin khilni bidaril iqamati alaihi minal mawla salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i junana bil ijabati ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubat tarsil kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عداد تنسيس به والحمد لله بالمجد والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي Amin. تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.